Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentang industrial sales marketing. Bagaimana kita mempelajari atau memiliki cara pandang bagaimana bisa sustainability in the implementation of industrial sales and marketing. Berkelanjutan pertumbuhan di bidang sales marketing khususnya di industrial market. Tentunya bersama expertnya Pak Kennedy Kansaki, Magister Management. Beliau adalah Sales and Marketing Manager Asia Raya Foundry dan beliau juga di Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Medan dan Indonesian Marketing Association Chapter Medan. Selamat pagi Pak Kennedy, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Sianit. Baik Pak, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Tetap semangat ya. Tetap semangat Pak. Semangat anak muda Pak. Oh iya. Asia Raya Foundry, sebuah perusahaan foundry yang sudah sangat terkenal di Kota Medan dan juga banyak customer di berbagai industri ya. Mungkin untuk lebih detailnya Pak Kennedy silakan Boleh, cerita sedikit tentang PT Asia Raya. PT Asia Iya. Raya Foundry ini seperti Jadi, apa dan market dan kemudian produknya seperti apa. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi PT Asia Raya Foundry sendiri sih ini adalah sebuah perusahaan di bidang pengecoran logam yang dimana tuh kita mensuplai produk-produk itu ke industri-industri yang ada di Indonesia. Untuk segmennya sendiri itu sangat luas Pak, sangat luas. Artinya kita hampir semua segmen sudah kita masukin. Salah satunya itu untuk yang paling besar itu sekarang kita palm oil mill. Karena kan ini kan market yang paling luas di Indonesia itu perkebunan kelapa sawit ya. Nah itu kita sudah kita masukin hampir 80% kita supply ke palm oil mill dan banyak juga segmen-segmen yang kita masukin. Salah satunya itu seperti rubber mill, perusahaan karet, quarry, stone crusher ya, pemecah batu. Kita juga ada masuk ke segmen semen, sama ini kita juga lagi berfokus ke segmen-segmen baru seperti migas dan tambang. Itu yang kita masukin. Jadi untuk industri ini ya kita pure B2B. PT Asia Raya Foundry ini ya kita pure produsen. Kita produksi sendiri di manufaktur kita itu ada di Tanjung Merawa di Jalan Sebelumai dengan fasilitas yang cukup lengkap. Ya kita punya foundry, kita hulu ke hilir ya. Dari kita produksi awal sampai kita machining sendiri. Kita machining sendiri dan kita packaging dan kita kirim seperti itu. Jadi kalau untuk marketnya Asia Raya Foundry untuk sekarang sih ya ini untuk sudah mulai sustain, sudah mulai meningkat ya, sembari dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri yang ada di Indonesia ini gitu sih. Jadi juga pemerintah juga support ya, salah satunya itu program TKDN yang menunjang pemakaian produk lokal. Dan Asia Raya Foundry ini juga salah satu perusahaan pengecoran logam terbesar di Indonesia. Oh saat ini ya? Saat ini Pak. Oke. Jadi kita harus tetap stay agile dan stay ahead. Mantap, luar biasa. Pak Kennedy, kalau untuk di palm oilnya banyak kan fokus di upstream atau upstream ya? Iya, di pengelolaan CPO-nya Pak. Pengelolaan CPO. Dan untuk foundry ini spare part-nya atau ada unitnya juga Pak semuanya? Kita spare part-nya, kita sih majority kita spare part. Kalau untuk unit kita ada juga. Kita ada juga, iya. Seperti kalau pengepresannya di pengepresannya di screw press-nya apakah hanya screw-nya atau satu whole unitnya? Satu whole unit Pak. Satu whole unit. Iya, kita ada supply. Satu whole unit. Kita kalau untuk spare part-nya itu ya kita juga ya majority lah Pak ya, paling banyak untuk spare part karena itu consumable. Sedangkan unit kan ini kan kebutuhannya itu investasi ya, capex ya. Anggaran tahunan dan juga tuh setiap perusahaan mungkin nggak setiap tahun beli unit ya. Mungkin peremajaan tuh setiap 5 tahun sekali gitu. Tapi kalau untuk spare part kan ini pemakaiannya setiap bulan gitu ya. Jadi kita ya majority spare part sih untuk sekarang. Menarik Pak Kennedy. Nah kalau kita cerita sustainability di dalam industrial sales and marketing ini, menurut Pak Kennedy apa yang harus dilakukan supaya sales and marketing ini bisa berkelanjutan ke depannya lebih baik, melayani customer. Finally kalau ada yang kurang atau ada yang kurang salah itu tolong ditambahin atau dikoreksi ya. Finally sebuah company kita cerita adalah pertama sales. Ya, benar. Harus
ujung tombak memenuhi target dan bahkan melampaui target, karena Yes, itu adalah benar. darah bagi perusahaan. Ada penjualan baru ada income bagi perusahaan. Yes. Kedua, service kan. Iya benar Pak. Service ya. Service. Tapi service kita melayani customer sehingga customer merasa nyaman dan merasa happy. Akhirnya mereka melakukan pembelian ulang dan referensi lagi kembali Yes. ke grup atau teman-temannya yang lain yang menggunakan jasa yang sama dengan yang digunakan pada perusahaan tersebut. Tetapi kedua ini juga harus membuat produk dan perusahaan itu dikenal terlebih dahulu ya, membangun brand awareness, brand image, supaya customer atau calon customer itu mengerti, memahami siapa perusahaan atau siapa kita. Nah, setelah itu baru akan terjadi interaksi. Konsep sustainability yang sedang dibangun oleh Pak Kennedy seperti apa sehingga kedepannya akan lebih maju? Oke. Jadi untuk sustainability ini sebenarnya mudah-mudah susah. Ya, artinya mudah disebut, tapi untuk penerapannya juga harus konsisten. Untuk sustainability ini kita hanya fokus kepada 3 hal, Pak. Satu tuh produk, kedua tuh service, ketiga tuh brand awareness. Dan 3 ini yang kita mesti jaga dan harus dijalankan secara konsisten. Tadi seperti Pak Sianit sampaikan, itu produk, service yang harus bagus, benar Pak. 3 hal ini memang kita harus berfokus kepada produk yang bagus, produk yang memang memenuhi kebutuhan. Juga kedua itu service-nya juga harus ya komunikasi yang bagus, pelayanan yang bagus, dan memberikan jaminan kepada customer ya. Jadi customer juga merasa nyaman dalam pemakaian produk kita. Dan yang ketiga itu brand awareness lah. Kita juga harus menjaga mengembangkan brand kita agar banyak calon-calon customer ataupun calon prospek itu mengetahui PT ACR Foundry ini, seperti itu. Jadi 3 hal ini saja jika kita lakukan dengan baik itu salah satunya bisa menyumbang ataupun mensupport sales marketing industrial ini bisa berjalan secara sustain. Gitu. Menarik. Jadi produk, kemudian service sama brand awareness. Nah, kalau cerita produk Pak, quality ya, tadi Pak Kennedy ada ceritakan quality. Competitiveness di bidang quality saat ini seperti apa? Kita tahu bahwa Malaysia juga sebuah negara yang sangat kuat di dalam penelitian dan produk maupun turunan dari kelapa sawit. Itu bagaimana bisa head to head atau mungkin bisa berkompetisi dengan produk luar negeri yang mungkin ada persepsi bahwa produk luar negeri itu bisa lebih baik. Iya. Khusus di palm oil ya. Palm oil ya. Oke. Ini menarik sih Pak ya, menarik. Karena ya kita sesama pemain ataupun perusahaan lokal ya, pemain lokal di Indonesia ini, kita jauh-jauh lah kita berkompetisi secara sesama pemain-pemain yang ada di Indonesia. Dan saya pribadi itu ya malah konsepnya saya mempunyai kompetitor tuh di luar Indonesia. Salah satunya itu seperti Malaysia Pak, gitu. Karena kan kita kan cinta Indonesia, kita harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Artinya kita juga harus mengembanggi sektor-sektor bisnis yang Indonesia. Salah satunya itu ya kita nggak boleh memerangin saudara kita sendiri, seperti itu kan. Nah, jadi untuk memang secara mindset itu Malaysia itu memang ya kita kan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia di dunia ya, di Indonesia ya. Nomor 1 di dunia, dan kedua tuh di Malaysia. Namun faktanya itu memang banyak populasi teknologi Malaysia yang ada di Indonesia yang dipakai di palm oil mill seperti itu. Namun mesti kita ketahui bahwasanya kita punya SDM yang sangat luar biasa. Kita juga punya SDM yang sangat tidak kalah juga ya skillnya dibandingkan negara-negara tetangga ya. Ya kita juga meyakinkan kepada customer. Jadi sebenarnya kita kalau lihat dari metrik produk ya, kita masuknya melalui mana? Kita meyakinkan customer ini gitu kan. Artinya ya kita juga tidak boleh mengatakan produk orang lain itu tidak bagus. Ya, benar ya. Karena kita tidak punya data, benar. Jadi kita hanya memasukin ke poin-poin value produk yang bisa kita tawarkan kepada customer. Seperti kalau pemakaian produk kita ini bisa mereduce cost karena kita punya pricing yang jauh lebih terjangkau. Kedua, kita mempunyai masa pakai yang memang tidak kalah dengan negara tetangga, masa pakainya, ya lifetime-nya. Dan ini yang kita berikan kepada customer, gitu. Jadi kita bahas mengenai kebutuhan customer dan
apa sih benefit yang didapatkan oleh customer. Seperti itu mungkin sudah cukup untuk menjawab bagaimana kita meyakinkan customer bahwasanya ini produk kita jauh lebih bagus daripada produk-produk kompetitor yang ada di luar Indonesia, seperti itu. Tapi kalau memang sesama Indonesia ini ya, saya juga harapannya kita sama-sama maju. Definisi dari quality yang baik itu seperti apa? Oke, kalau untuk quality yang baik ini ya alat ukurnya seperti apa? Apakah kita ada standar tertentu sehingga we meet the product standardization atau requirement? Oke, kalau untuk misalnya di seperti apa ya? Produk kita sih ya kok quality itu yang paling penting itu masa pakai ya. Jadi masa pakai itu memang kan ketika masa pakai itu bisa berlangsung lebih lama, artinya ini kan terhitung dari saya bahas tentang industrial ya, industri di manufacturing. Jadi ketika masa pakainya lama itu akan menghemat cost, Pak. Menghemat cost yang paling tinggi di industri ini adalah saat bongkar pasang, downtime namanya, downtime. Ketika ini masa pakai sudah habis, ini saat ini kita mau ganti mesinnya ini, spare partnya ini dari mesin, itu kan membutuhkan waktu, artinya produksi stop. Ketika produksi stop ini akan menghabiskan cost, ini termasuk kerugian di suatu perusahaan manufaktur. Jadi salah satu yang paling concern itu di suatu produk, terutama di industrial ini, itu adalah masa pakai. Ya, downtime itu paling besar. Juga ada, kok saya bisa sebutkan, ini ada beberapa company yang besar ya, yang memang multinasional tuh, terutama plan besar itu, jika 1 menit saja itu downtime, mereka berhenti, itu mereka bisa rugi ratusan juta, Pak. Biasanya penggantian spare part itu bisa membutuhkan waktu tuh 2 jam sampai 3 jam. Ini wear part yang kecil. Ya itu udah, bayangkan udah berapa miliar kerugian satu perusahaan. Dan juga jika dia shutdown, ya itu juga sangat forbidden, itu sangat dilarang di suatu perusahaan manufaktur. Jadi artinya masa pakai itu harus jadi concern utama. Ya, artinya ketahanan suatu produk itu kedua. Yang kedua tuh kenyamanan pakai gitu. Mungkin ada beberapa produk itu ya untuk pergantian bongkar pasangnya, ya itu juga kita fokuskan secara dimensi. Dan yang ketiga itu, yang ini kita perhatikan juga komposisi materialnya. Mungkin secara fisik ini kita sama, Pak, tapi secara komposisinya berbeda, komposisi materialnya. Inilah yang mendukung produk kita berkualitas, seperti itu. Kita juga experience, kita di PT Astrea Foundry ini kita sudah 20 tahun lebih, kita sudah memang develop komposisi hampir kurang lebih, kalau tidak salah saya sih ya mungkin sekitar 50 material kita sudah pernah kita kerjakan gitu. Oke, produk yang paling utama adalah ketahanan pakai sama kenyamanan pakai ya? Kenyamanan pakai dan ketahanan pakai untuk mengurangi downtime, karena itu merupakan kerugian bagi sebuah perusahaan besar, Pak. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau dari durability, Pak? Durability kan ketahanan jangka panjang. Untuk sebuah produk bisa tahan sekian lama, sekian jam atau sekian hari atau sekian tahun kan, sekian jam. Katakanlah itu melebihi dari sana, tetapi kan ada faktor di luar daripada ketahanan produk dari produk itu sendiri. Misalnya internal perusahaan, timnya, customer ya. Kalau mereka tidak ada tim, proses pergantian partnya juga menjadi kendala. Bagaimana melihat seperti itu? Kan bukan hanya faktor internal perusahaan, tapi ada faktor eksternal seperti customer. Iya. Ya, itu kan ya juga, kita juga ada batasan ya, ranah kita sampai mana gitu. Ketika sudah menjadi ranahnya bukan ranah kita, ya ini kita mungkin salah satunya komunikasi lah. Komunikasi dengan customer, artinya kita juga harus menyampaikan apa sih kendala yang terjadi di lapangan. Mungkin kita juga bisa diskusi mencari solusi bersama. Ya kita win-win solution, Pak, benar, Pak. Service, Pak, kalau kita cerita service selain produk kan service, Pak. Tadi ada kenyamanan, ada quality product, service. Apa yang diberikan kepada customer? Mungkin delivery time lah. Delivery time, kecepatan kita pengiriman, juga mungkin penanggapan keluhan yang baik gitu ya. Jadi kan kalau customer contohnya mungkin, Pak, mungkin bisa ini sebagai para customer dari perusahaan bisa atau calon customer bisa melihat apa yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada customer yang
yang menggunakan produk dan jasa perusahaannya. Iya. Oke, silakan Pak. Ya kalau untuk service ya kita penanggapan keluhan ya Pak ya. Artinya jika ada keluhan bahwasanya ini produk kita cacat atau Oke. ada kerusakan seperti itu ya. Ya. Ya kita langsung menindaklanjuti Pak sesegera mungkin. Kita minta kirim barangnya untuk dikirim balik ke Asia Raya. Kita analisa bahwasanya penyebab kecatatannya apa dan kita langsung proses pergantiannya. Seperti itu. Oke. Misalnya barang yang diklaim ini rusak Pak, rusak dan dia gak berani kirim ke perusahaan karena sedang beroperation, maybe ya. Dia perlu kecepatan waktu pasang supaya downtime-nya menjadi tidak terganggu. Apa yang harus dilakukan? Kita tidak kaku Pak, kita tidak kaku, artinya ketika ini terjadi ya kita juga lihat ini memang customer yang memang key account kita ya, partnership lama ya Pak ya. Kita juga tidak mau membuat mereka sulit. Biasanya ini barang masih terkendala, belum bisa dikirim balik ya, kita bisa kirim cadangan. Langsung perusahaan kirim cadangan cadangannya, kirim cadangan ke customer supaya mereka tidak terganggu operasional, sembari nanti yang lama itu dikirim kembali untuk dianalisa Pak. Iya benar Pak. Itu pernah service. terjadi juga ya Pak? Ya, pernah Pak, pernah dan terjadi, ya? Mungkin frekuensinya juga cukup karena kan ini kan kejadian di lapangan di saat customer ini kan complicated, sangat banyak kejadian seperti ini, jadi mungkin kita udah sering terjadi. Bisa juga produk bermasalah itu dari pengiriman atau cacat dari pabrikasi juga ada kesalahan penggunaan. Ini bagaimana menanggapinya ini Pak? Biasanya kalau untuk kesalahan pakai Pak ya kita diskusi lah. Ya. Kita diskusi dengan customer, kita ambil data, kita cocokkan data. Contohnya pemasangannya sudah benar atau belum, dari segi lining itu belum benar atau belum. Kalau katakanlah dia katakan itu adalah benar. Kalau dia katakan itu benar ya mungkin kita akan cek lagi, kita akan cross check lagi. Kan bisa dilihat teknikal, penyebab teknikal seperti apa sudah bisa diketahui lah ya. Kita akan cross check lagi dan jika memang kita supply lagi dan terjadi masalah ya mungkin kita akan melakukan evaluasi ulang. Evaluasi lagi ya. Kalau sesuatu terjadi berulang-ulang berarti ada masalah di environment, technical atau di produk itu sendiri ya. Iya benar. Dan langkah pertama adalah ada permintaan pelayanan dari customer, langsung perusahaan artinya mengambil sikap proaktif dulu ya, dikirim dulu, baru penyelesaian berikutnya dianalisis supaya dapat diketahui penyebab masalah ya. Iya. Customer first seperti customer itu. First Pak. Itu adalah prinsip perusahaan? Yes, benar. Jadi kita itu berlaku untuk semua atau hanya untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi yang sudah lama berinteraksi atau mungkin menjadi customer perusahaan? Ya kalau yang kita sih ya kita prioritaskan key account Pak ya. Yang sudah lama menjadi hubungan, volumenya juga banyak seperti itu. Coba tidak menutup kemungkinan untuk customer baru atau new customer ya, kita juga akan tetap menjaga service lah gitu. Tapi yang kita juga kan ada tim analisis customer analisis lah seperti itu. Pelayanan itu yang diberikan kepada customer ya. Fast respon terhadap produk-produk yang bermasalah, kemudian dicari what is the problem, cause dan problemnya, baru solusinya ke depan yang win-win kedua belah pihak Pak. Benar, tadi ada cerita fast response, seperti apa lagi yang diberikan? Fast responnya mungkin kalau saya sendiri sebagai sales marketing itu apa yang dibutuhkan supaya sustainable ke depannya Pak? Ya kalau si pengguna CRM Pak ya, CRM yang baik, artinya kita juga dapat memonitoring kinerja tim kita, artinya dari proses leads, customer lead sampai ini closing, kita bisa memantau berapa lama proses ini dikerjakan tim kita, kinerjanya. Jadi kalau kita ada monitoring dashboard ya. Jadi kalau kita nggak pakai CRM mungkin kita nggak akan tahu kinerja tim kita. Contohnya kan kita kan ini kan sales marketing juga pekerjaan fleksibel ya. Jadi kita kebetulan saya juga sering ke luar Medan ya, ke Jakarta untuk lebih dekat ke customer. Iya, ke customer. Saya juga sering keluar ketemu klien ya, mungkin saya juga gak bisa memantau langsung pekerjaan mereka. Jadi kita kalau di marketing itu, sales marketing itu pengguna CRM sangat dibutuhkan. Itu sih Pak. Jadi untuk monitoring tim lah ya. Monitoring tim ya, kita perkembangan teknologi semakin maju ya, kita juga harus mengikuti. Dimulai dari mana? Sales inquiry terlebih dahulu sampai kepada mungkin bidding ya. Kalau yang paling awal sih kita customer lead Pak. Customer leads ya. Kita customer lead, leads, kita membuat list baru, artinya kebutuhan baru untuk customer. New customer
atau existing customer biasa? New customer, Pak. New customer. New customer, Tetap akuisisi new customer. New customer gitu. Ya kita ada customer yang memang belum berkenan sama Asia Raya, ya kita biasanya kita cari pendekatan. Sampai sekarang di luar palm oil mill sudah ke mining industri ya? Iya, mining sama migas, oil and gas ya gitu. Melihat industri ini seperti apa di Indonesia? Industri ini kalau industrial masih ada potensi ya? Sangat besar ya? Sangat besar Pak, sangat besar. Artinya Indonesia ini kita bilang ini mungkin salah satu negara bagi saya ya Pak ya, salah satu negara yang paling besar di Asia. Iya. Menurut saya Asia Tenggara ya. Tambang gitu. Ya. Tambang, sumber dayanya sangat luar biasa banyak. Jadi potensi-potensi manufacturing itu di Indonesia sangat-sangat besar. Artinya kita sebagai pelaku usaha, kita sebagai perusahaan ini juga melihat ini sebagai potensi yang harus kita cepat kita ambil, karena kita kan mungkin kan sekarang sudah agile ya semuanya, harus lincah. Jika kita lambat mungkin kita akan dijajah dari luar Indonesia. Oke. Ini yang kita harus memiliki competitiveness yang tinggi melalui produk service yang bagus ya. Produk service yang bagus, kita juga harus sebenarnya produk kita juga tidak kalah dengan luar negeri ya. Yes Pak, benar. Kita sanggup buat produk di sendiri ya. Sanggup Pak. Khususnya di palm oil mining juga bisa ya. Iya, bisa Pak. Jadi kita harus cepat ya, terutama mungkin ya untuk teman-teman yang ada di sini ya, mungkin selaku perusahaan di segmen yang sama, mungkin kita juga harus cepat ya. Kita juga cepat, jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang di luar Indonesia gitu. Perusahaan-perusahaan di luar Indonesia, kita juga harus mengutamakan Indonesia lah gitu ya. Kuncinya di produk, quality, kenyamanan, ketahanan, kemudian di service-nya adalah fast respon. Ada problem cepat ditangani, dan kemudian lebih dekat lagi ke customer melalui CRM ya. CRM. Lebih mengenal customer, prospek yang seperti apa, sudah sampai mana gitu kan. Kan ini kan customer relationship management ya gitu. Memanajemen hubungan dengan customer. Kriteria penting dari CRM apa Pak Kennedy? Menurut Pak Kennedy apa yang harus dibuat dengan customer relationship management? Apakah kalau fast respon terhadap service tuh semua membutuhkan ya Pak ya. Tapi kalau dari sisi misalnya proses ini, apa yang harus di customer needs itu seperti apa supaya bisa sustainable ke depannya? Oke. Jadi apakah untuk penawaran harus cepat, quotation harus cepat. Itu kan termasuk dalam customer journey. Iya. Customer journey, kita harus membuat customer journey ini menyenangkan. Oke. Bagaimana menyenangkan? Dari mereka minta penawaran ya. Ya misalnya kalau ini sudah saya sebut customer yang sedang existing nih. Sampai dari mereka minta penawaran sampai ini penawaran berubah menjadi purchase order, menjadi pembelian. Harus happy Pak. Itu customer journey itu harus diperhatikan di marketing. Karena kan ini ada setelah customer journey baru masuk ke customer experience. Pengalaman customer memakai produk kita. Dua ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan. Customer experience berkaitan dengan after sales service-nya. Apakah kita masih memberikan pelayanan setelah terjadi purchase, setelah bayar, kan? Kalau ada yang komplain, berapa lama responnya? Ada kaitannya itu? Ada Pak, benar ada. Jadi kita sudah targetkan itu, tidak boleh lebih dari berapa jam sudah harus merespon, dan tidak boleh beberapa hari ini sudah harus mempunyai jawaban. Bagaimana memberikan respon secepat itu? Ya kita langsung adakan rapat darurat. Okay. Ya kita langsung dirapatkan ya di internal di bagian divisi terkait ya. Contoh di bagian QC, di bagian production-nya, kita juga tim-tim terkait ya, QA-nya juga kita panggil untuk kita cari hasil ataupun solusi dari permasalahan kita dapatkan. Selain fast respon, fast action juga. Fast action Pak, benar Pak. Jadi kita jangan hanya respon, tapi kita respon, kita diam saja gitu. Ya, kita setelah respon saya langsung ambil tindakan. Oke, kita adakan meeting, kita bahas untuk mencari solusinya. Ada masalah produk produk unit yang besar lah, katakanlah misalnya di industri kelapa sawit kan ada skru, kemudian ada pemisahan antara cangkang dan sebagainya, kemudian ada tracer, ripple mill dan sebagainya ya, itu yang processing unit. Itu misalnya katakanlah ada yang membeli produk dari perusahaan Asia Raya Foundry ya. Kemudian terjadi masalah. Ini ada masalah di bidang operational technicalnya, dan teknisi dari engineer dari customer itu belum
mungkin menguasai ya, sehingga ada problem yang tidak bisa diselesaikan cepatnya. Dan mereka phone ke perusahaan, apa yang harus dilakukan perusahaan? Mereka butuh bantuan. Ya, mereka butuh. Ya, kita akan Pak layani. Langsung kirim. Kita akan layani. Ya, kita akan kirim tim yang memang kita yang berkompeten untuk melakukan bersama-sama. Oke. Mencari Identification. Iya, identifikasi permasalahannya dan kita pemecahan bersama dengan customer seperti itu. Jadi mungkin ini berapa lama misalnya ada masalah lah. Ini ada misalnya contoh lah ini ada plan di Kalimantan atau di Dumai. Berapa lama ya? Sesuai dengan kondisi, Pak. Sesuai kondisi. Sesuai dengan kondisinya. Mungkin kalau permasalahan itu biasa jika permasalahannya besar nih ya, itu bisa sampai berbulan-bulan, Pak. Oh iya. Ya, maksudnya tim yang mereka membutuhkan tim kita. Apakah ya, tim kita kirim ke sana, Pak. Ya. Ada tim. Ada, Pak. Ada. Kita ada tim gitu. Berapa banyak timnya? Kita kalau untuk berapa banyak sih kurang lebih mungkin sekitar 8. Oh, 8 ya. Kita 8 tim yang siap untuk mendukung customer di seluruh Indonesia. Iya. Kita kalau kita lihatlah case-nya seperti apa, kita kondisikan dengan divisi terkait. Apa sih yang divisi kita yang kita miliki. Apalagi ini sekarang bisa melalui video call selesaikan masalah. Iya, conference gitu bisa conference, gitu. Ya kita back to case lah, Pak ya. Back to case. Seperti apa saya tidak bisa bilang nih, tapi biasanya jika case-case yang tertentu ya kita akan kirim tim kita untuk mungkin kalau dibutuhkan cepat dan urgent segera dikirim. Ya, kita dikirim. Ya, jadi kita tidak ada namanya kita pending. Dan gitu. itu biaya bagaimana? Biayanya ya itu salah satu biaya marketing, Pak. Ya, biaya marketing untuk biaya marketing, respon ya. Respon, Pak, biaya marketing. Itu biaya dari perusahaan ya? Iya, dari perusahaan. Perusahaan memberikan pelayanan kepada customer, Pak, benar. Tetapi customer yang menjadi key account juga ya, yang sudah ada service tertentu yang diberikan kepada mereka. Iya, benar, Pak. Itu adalah wujud komitmen pelayanan kepada customer ya. Iya, kita partnership, kita juga harus punya komitmen kita memberikan service terbaik. Produk, service. Nah, selain fast response service, kemudian technician, apa lagi yang penting bagi pelayan ini menurut Pak Kennedy? Ya, kok service sih mungkin kebanyakan dari kita mungkin jika customer sudah mulai mendingin, sudah tidak ada pengambilan, mungkin karena kondisi perusahaannya juga sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin mereka sudah mau pivot bisnis, service kita harus tetap jaga, kita harus jalin komunikasi, Pak. Komunikasi, karena service itu bukan hanya untuk customer yang memang partnershipnya bagus dengan kita, tapi kita juga harus tetap menjalin hubungan yang baik kepada customer ya. Baik itu hot prospect maupun itu cold prospect. Seperti itu. Menarik. Tadi produk service oke. Sekarang kita brand awareness. Ya, kalau kita cerita brand awareness, Pak, bagaimana membuat customer itu ingat dan percaya kepada produk perusahaan ya? Iya. Apa yang harus dilakukan? Produk dan service itu, Pak. Jadi produk dan service itu kita lakukan dengan baik, maka itu akan terbentuk dengan sendiri brand awareness. Dan mereka akan mengingat ya. Mengingat, Pak. Jadi. Nah, cerita tadi during service dan after sales service. Artinya setelah menggunakan produk perusahaan itu yang Pak Ken ini mengatakan adalah customer experience mereka. Bagaimana membangun customer experience ya. Jadi mungkin saya akan mulai dari sales marketing ya. Ini mungkin jadi kombinasi jadi menyenangkan ya. Ada hal yang salah sebenarnya mungkin terutama di Sumatera Utara. Sales and marketing ini mungkin bagi sebagian orang ini adalah sesuatu hal yang sama. Iya. Pada faktanya kan ini sesuatu yang berbeda. Iya, benar. Gitu. Ya. Jadi mungkin kalau kita bahas sustainability ini yang kita harus perhatikan tuh kalau di marketing itu ada 5A. Ya, ada sales marketing itu ada 5A, artinya itu ada aware itu kita sebut marketing funnel. Marketing funnel itu ada aware, itu ada appeal, ada ask, ada act, sama ada advocate. Ya, ini ada ini adalah konsep-konsep yang kita pegang teguh nih. Jadi di sales marketing ini itu mempunyai itu divisi yang berbeda tapi mempunyai tujuan yang sama dan berdiri di satu kaki gitu. Artinya mereka satu struktur untuk untuk aware sama appeal ini pekerjaan marketing. Sedangkan untuk sampai ini menjadi advocate itu pekerjaan sales gitu.
Jadi kita sampaikan bahwasanya kalau kita sustainability ini, kalau kita ngomongin brand awareness supaya mereka tetap mengingat ya, kalau kita ngomong customer experience ya 5 ini yang kita harus jalankan dengan baik. Dibagi tugas ya. Dibagi tugas. Fungsi marketing, fungsi salesnya gitu. Awareness sama appeal itu fungsinya marketing. Jadi kalau ini kan kita kan aware nih, kita campaign, kita ads dan segala macam, kita hadirin expo ya, seminar ataupun pameran ya. Ada ikut pameran? Ada Pak. Ini waktu dekat nih kita bulan 10 di Palm Oil Exhibition. Palmex ya. Di bulan Sumur ya. Di Medan ya kalau Santika, di Santika. Selalu di Santika ya. Ya, di tanggal 1 sampai 3 Oktober kalau tidak salah itu kita ikut. Ya, jadi ini kan kita campaign, kita menyampaikan kita perusahaan apa sih, kita produknya apa sih, kita pelayanannya apa sih. Kan kita campaign nih ya. Terus kan ada customer yang appeal. Dia mulai interest nih, dia mulai melirik. Oh, ini ada perusahaan boleh juga nih. Dia tanya. Ya kita sampaikan, kita punya produk apa, kita punya service bagaimana, segala macam. Ini menjadi customer journey-nya kan dari awal. Terus setelah itu mereka tertarik dan mereka membeli, mereka act dan sampai ke advocate. Nah, ini juga harus sama Pak, seperti yang disampaikan di awal. Jangan pas nanti customer journey-nya mereka oke, tapi saat dia pas sudah sampai ke bagian sales, execution-nya gitu, conversion-nya itu mengecewakan customer experience-nya. Makanya kita harus konsisten menjalankan 5A ini dari awal sampai eksekusi, sampai ini customer memakai. Harus ada monitoring. Detail hasilnya seperti apa dan selalu. Bagaimana cara monitoring? Kok monitornya kita ya mungkin kan kita follow up ya, kita kita juga komunikasi, kita grup, kita visit, kita kunjungan, kita sampaikan ada kendala atau tidak seperti itu. Itu juga mungkin bagi mereka nih, wah saya sudah diperhatiin nih gitu ya, saya sudah mereka happy ya. Happy Pak diperhatikan ya. Mereka jangan, kan orang sih senang ya diperhatikan juga kita saat kita kunjungan juga cenderung manusia itu sering lebih suka didengar. Ya kadang customer kita kunjungan kita datang kita hanya mendengar Pak. Iya. Kita hanya ngomong mungkin hanya beberapa mereka ya. Iya, kita hanya ngomong beberapa kata happy gitu. Mereka ya. Mereka happy. Jadi kita nggak perlu kita sampaikan ini itu. Kita hanya perlu datang. Ya, mereka komplain. Saat ini komplain ada berapa? Mereka keluh, terus mereka ada mungkin tidak mereka mungkin ya kalau customer ini kan pasti banyak minta ya gitu ya. Saat ini tim sales ada berapa banyak? Kita sekarang sales tuh ada 7 Pak. 7 ya? Dan itu bagi wilayah semua ya? Bagi wilayah, bagi segmen. Ya. Jadi kalau customer sudah datang, kita datang nih ke customer kunjungan, mereka bukan hanya komplain tapi mereka bisa cerita juga. Oh ya, kadang cerita itu berlainan dengan topiknya Pak gitu. Mungkin dia mau ngopi aja ya. Iya, mungkin kan kita kalau ada pepatah Aristoteles kalau satu menyatakan kita manusia itu punya satu mulut, dua telinga. Artinya manusia itu lebih suka mendengar, lebih senang berbicara, tapi kita manusia itu harus mendengar 2 kali gitu. Setuju. Makanya kita lebih care gitu. Jadi kadang saya datang ke customer itu hanya mendengar Pak. Iya. Walaupun masalah yang dibahas itu out of the topic gitu. Iya. Itu juga salah satu pelayanan gitu ya. Kita memperhatikan mereka. Menarik Pak Kennedy. Lebih kepada memahami emotional needs dari customer ya. Sebenarnya kalau technical needs itu hanya sebentar aja ya, karena ada saja proses yang dilalui. Itu awal customer journey-nya gitu. Jadi kalau customer experience itu sangat banyak cara lah seperti brand itu. Pak. Brand awareness kan tadi ada 5 ya. Awareness, appeal, kemudian sampai ask, action, advocate. Nah, ini apa yang di brand merek perusahaan atau merek produk kita Pak? Biasanya mereka karena kalau kita melihat merek perusahaan Asia Raya Foundry itu lebih sering terdengar. Apakah ada brand merek produk? Ada Pak, kita ERF ya. Ini saya ERF Asia Raya Foundry itu. Jadi kan kita kebanyakan produk kita kan customize nih. Customize ya. Jadi untuk sekarang kita sih sesuai dengan kebutuhan setiap perusahaan bisa beda-beda. Tapi ada beberapa kan sudah ada standar Pak. Sudah ada standar ya. Jadi mungkin kan kita juga tidak bisa menerapkan merek karena ini bisa melanggar hak cipta. Jadi mungkin untuk brand awareness itu hanya sebatas kita mengingat PT Asia Raya Foundry. Karena dia brand yang kita majukan itu adalah nama perusahaan untuk sekarang.
gitu. Produk brand masih belum ada ya? Ada beberapa yang memang kita unit sendiri, kita punya mesin sendiri yang benar-benar diciptakan Asia Raya Foundry, desain industrinya semua Asia Raya, itu merek sendiri. Itu merek sendiri. Itu merek apa? ARF juga? ARF Pak. Oh, ARF lah ya. ARF ya. Okay. Jadi ARF adalah singkatan dari Asia Raya Foundry. Supaya mudah diingat ya. Mudah diingat gitu, ARF. Jadi kita kan kalau ngomong sustainability ini terutama untuk industrial sales and marketing ini sangat berbeda dengan sales and marketing pada umumnya, Pak. Ya, benar. Ya, karena bagi saya nih mungkin ini saya punya prinsip nih, saya punya teori juga. Marketing seperti pedang bermata dua, Pak. Oke. Marketing seperti pedang bermata dua. Mungkin teman-teman juga mungkin baru denger ya nih. Kenapa sih marketing ini pedang bermata dua? Kan kita tahunya marketing itu sales and marketing ujung tombak gitu ya. Kok saya sih ini pedang bermata dua? Karena penerapan strategi marketing yang tidak baik ini dapat melukai diri sendiri. Artinya kita juga mungkin bagi teman-teman yang di sini juga harus memperhatikan strategi-strategi marketing yang dilakukan oleh tim kita. Kita harus memantau, kita harus memonitoring, jangan sampai strategi marketing yang dibuat tuh malahan membuat perusahaan tuh menjadi mengalami kemunduran. Mungkin saya cerita sedikit, itu ada contohnya, itu salah satu maskapai di Amerika Serikat, airline ya. Dia membuat promosi strategi marketing, dia membuat AA Pass namanya, AA Pass. Jadi orang tuh hanya membayar sekian ribu dolar, dapat naik pesawat gratis kemana saja, itu tidak membatasi term and conditionnya. Banyak dong peminat. Secara traffic, secara secara tren naik. Banyak orang berminat, secara brand semuanya naik. Namun pada akhirnya ini perusahaan tidak mampu menutupin cost marketingnya. Karena menggunakan secara berulang-ulang. Ada yang memang tinggi di belakang. Ya, di belakang gitu. Jadi jadi ada calon penumpang nih, dia walaupun tidak bepergian, tidak ada kerja, jadi naik pesawat aja menikmati layanan pesawat, layanan servis layanan premiumnya, makanan di pesawat. Dan hampir saya lihat di beritanya itu hampir ada setahun tuh udah bisa ribuan kali terbang, Pak. Oh iya. Jadi ini menjadi karena dipicu ya, karena ada free ini akhirnya dia terbang. Iya. Yang tidak ada keinginan terbang akhirnya dia terbang. Iya, jadi ini kita juga harus diperhatikan kerugian perusahaannya. Bukan sales and marketing yang berlanjut, tapi sales and marketing yang berhenti ya. Bukan sustainability nggak berkelanjutan. Jadi harus diperhatikan. Stop. Jadi harus memang benar-benar waspada lah. Kok strategi marketingnya jangan sembarangan. Yang penting kita promosi, yang penting kita nama kita didengar banyak orang gitu, banyak dikenal masyarakat. Tapi ini harus jadi pembelajaran. Mungkin saya juga gituan di luar negeri, kok di Indonesia mungkin kalau kita tahu tuh ada hiburan malam ya. Dia membuat campaign berunsur SARA. Hari ini sudah tidak ada lagi dengan namanya. Padahal tuh cukup lumayan besar. Ada sesuatu yang boleh dan ada sesuatu yang harus kita hati-hati di dalam campaign. Jadi itu harus diperhatikan harus sih. Memperhatikan etika, tata krama dan norma-norma yang ada di mana kita berada. Iya benar, Pak. Jadi kalau untuk industrial ini kan fokusnya kita juga harus paham proses manufaktur dari customer, Pak. Ya. Jadi kita juga nggak boleh mungkin hanya sekedar menjual produk, tapi kita juga harus menjual solusi ya. Solusi. Seperti apa, Pak? Solusi. Mungkin itu ada metriknya, Pak. Itu ada metrik bisa kita lihat. Customer pain-nya apa? Pain-nya. Apa yang bisa kita obatin dari customer pain-nya? Oh, mereka hanya selama ini pemakaian wear part ini sering sekali mengalami produk yang patah. Walaupun memakai produk original, ternyata setelah punya usut, yang mereka mereka press atau mereka grinding produknya itu, materialnya itu keras, sangat keras, berbeda gitu. Jadi dengan original part ini kan mass production, tidak mudah dirubah begitu saja dengan permintaan customer. Jadi kita hadir lah gitu sebagai customer relief yang mengobati painnya dia, sakitnya dia. Kita datang, kita konsultasi. Oh Pak, material yang Bapak pakai ini, produk yang Bapak pakai ini, kita bisa bantu, kita bisa mengkondisikan komposisinya agar bisa dipakai untuk material dibuat sesuai dengan
custom. Iya, custom Pak. Komposisinya Pak, seperti karbonnya. Oh ya. Dan corporate perusahaan memiliki fasilitas seperti Punya itu. Pak, kita punya fasilitasnya Pak. Kita Jadi punya tingkat ketannya bisa ditingkatkan, Bisa atau ditingkatkan. diturunkan sesuai dengan kebutuhan customer. kebutuhannya Pak, benar Pak. Jadi secara ini kan material keras nih, kita bisa kondisikan komposisinya. Oh, komposisi ini biasa nih bisa lebih bisa tahan aus, bisa tahan impact dan segala macam. Itu yang kita jual. Jadi kita kalau sebagai mungkin untuk industri lain mungkin saya rasa sama. Ya, sebagai sales marketing industrial ini kita jangan hanya mulu-mulu jual produk. Produk ada ya kita jual produk ini. Ya, itu berbeda konsep. Ya, kebetulan juga saya dari awal saya bekerja saya juga di posisi manufaktur ya. Oh, Saya ya. bekerja semua di manufaktur Oke. gitu. Jadi kuasai teknikal, kuasai dengan service dan customer, sisi customer Sisi juga. customer-nya juga. Jadi Bagaimana menggabungkan keduanya ini? menggabungkan kedua. Jadi kalau menggabungkan keduanya itu ya kita jam terbang lah Pak ya. Jam terbang. Ya kita experience kita setiap hari belajar, Harus kita belajar ya. mengamati gitu ya. Ya contohnya kan kita kan memasuki segmen-segmen baru seperti migas dan tambang ya. Kita harus juga tahu proses produksi mereka seperti apa, proses manufacturing mereka seperti apa. Itu yang kita harus pelajarin. Jadi mungkin kalau ada teman-teman di sini yang memang mau bergelut di dunia sales and marketing terutama untuk industrial, ya haruslah dipelajarin semua. Mungkin kan bagi sebagian orang, oh sales and marketing ada produk ya jual produk ini aja gitu. Tapi kalau industrial beda. Iya. Kita harus pahami Ada prosesnya. Membangun kedekatannya. Bangun kedekatan. Seberapa membangun kedekatan, apa yang harus dilakukan Pak Kennedy? Apakah melalui visit, kemudian WhatsApp, atau mungkin elektronik, email dan sebagainya? Banyak Mana sih, lebih Pak. efektif? Kalau Mungkin efektif, ketemu langsung lebih efektif. iya seharusnya ketemu langsung Pak. Namun kan kita harus tahu juga karakteristik orang yang kita ketemuin ini. Apakah Mungkin dia suka ketemu? apakah dia suka orangnya bertemu atau memang si pribadi individu ini dia sangat sibuk. Ya kita juga harus memahami ya, memahami artinya kesibukan beliau. Artinya memang secara fisik memang kunjungan langsung, bertatap muka langsung itu jauh lebih efektif pertemunya. Tapi karena dia sibuk mungkin kita bisa hanya memakai telepon, by phone. Menarik Pak. Kalau kita cerita sustainable, berarti ada yang bertumbuh ya di dalamnya. Ada yang experience-nya menarik dan mereka percaya kepada perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dibuat oleh Asia Raya Foundry untuk meraih kepercayaan customer? Ya, kalau untuk customer experience seperti saya sampaikan tadi ya, kita harus jaga baiklah hubungan. Oke. Bagaimana menjaga baik? Jaga baik hubungan tuh ya kita juga harus tetap tadi saya sampaikan kunjungan tetap. Ya, kunjungan tetap ya. Tetap harus ya. Nah, Wajib ya, wajib, Pak. Walaupun sudah rutin menjadi ya. customer, tapi kunjungan Kita tetap tidak ya. boleh namanya beli putus. Sudah beli tidak ada yang dengar kabar lagi, ya kan? Nanti pas kita telepon, kamu ada beli aja nih baru cari saya gitu ya. Iya. Ya kita tidak lah. Kita Maintenance lah ya. maintenance Walaupun tidak gitu. ada masalah, kita say hello. say hello gitu. Sering ke plant atau ke office? Kalau untuk saya pribadi saya seringnya sih ke office ya, karena kan Ke office ya. saya menemui biasa pimpinan-pimpinan itu kan di head Oke. office ya, HO ya, banyak sih di Jakarta. Kalau untuk di plant bagaimana? Mereka kan membutuhkan kunjungan Plan kita. itu tim saya Pak. Oh, tim. Tim saya langsung yang Bagi terjun. tugas ya? Bagi tugas Pak, bagi tugas. Jadi untuk kan kita sesuaikan dengan Ini tim sales ya? tim sales Pak. Ya kita sesuaikan dengan struktur lah ya Pak ya. Gitu. Ya, mereka Terkadang kan ya, ada sedikit ego ya, pimpinan besar itu ya ditemui Ya, tim harus, sales biasa gitu. Ya. Harus disesuaikan sih. Biasa sih ya saya datang ke HO itu ya say hello ada walaupun tidak ada kepentingan ya saya datang aja dan mereka cukup senang Pak. Terkadang mereka ini juga hal yang menarik ini ya. Terkadang mereka lupa Pak apa sih yang mereka butuhkan. Ketika kita datang mereka langsung ingat Cerita. Mereka cerita. langsung ingat ya. Oh ya, saya lagi butuh inilah. Ya. Oh ya, saya butuh inilah gitu. Ya. Oh saya mau buat ini, kamu bisa bantu nggak? Bisa support nggak gitu? Jadi itulah manfaat dari kunjungan. Ya. Walaupun kita belum tahu nih, kita kunjungan nih mau bahas apa ya? Orang tuh semua produk kita sudah supply kok gitu. Ngapain ya kita habisin biaya kunjungannya? Ya. Jangan pernah memikirkan itulah. Karena kita juga tetap ada service, kita juga harus menjalin Maintenance hubungan, seperti itu ya. relationship Pak. Ya. Relationship. Jadi kalau untuk itu kan sudah menjadi sebuah customer experience. Ada juga memang dari mereka sampai hari ini juga banyak konsultasi dengan kita. Pak,
jika saya punya produk seperti ini Pak, kok saya kembangin ke seperti ini, Bapak bisa bantu atau tidak ya, kita juga welcome. Ya, ya. Sama-sama kita develop gitu, kita develop. Jadi Axiara Foundry sangat menarik, perusahaan yang tidak kaku, Ya. sangat fleksibel, terutama dalam supporting. Oh, oke. Supporting. Sangat support kepada tim ya. Iya, dia kita untuk bukan hanya tim Pak ya, maksudnya untuk customer juga. Customer kita juga ya. sangat Bagaimana support. cara supportnya? Fast respon tadi sudah diceritakan. Ya tadi kita terbuka Pak. Ya mereka kalau memang mau membuat produk baru ya kita sama-sama terbuka kita untuk develop. diskusi ya. Diskusi. Jadi kan mereka kan ada tim tim R&D. Ya. Delivery bagaimana Pak? Delivery so far hari ini kita sampai seluruh Indonesia, kita supply ke hampir seluruh pulau ya. Dan stok itu selalu ada. Stok ini Ada build up. untuk stok kalau kontrak. Kontra ya. Jika kan kalau di kontrak kan kita kan memang produknya itu sudah terikat. Oke, Ya oke, kita oke. stokkan. Jadi kalau untuk yang di luar itu kan Yang non kontrak misalnya, kalau yang kontrak seperti apa Pak? kontrak itu ikat Pak. Oh, Ikat quantity. Setiap quantity sama Iya, quality kontrak ya? tahunan. Jadi Tahunan. selama setahun ini ya kita tidak boleh putus lah hubungannya Oke, gitu oke, kan, oke. dari segi harga, quality-nya, quantity-nya. Tapi apakah Seperti harga itu. bisa dikunci setahun? Sebenarnya Akan ini juga fleksibel ya? jadi Itu challenge Pak ya. jadi challenge Jadi ya. challenge kita. Jadi ketika ya kita juga memberikan pelayanan terbaik ya untuk dia, kita nggak kaku ya. Jadi kalau kita namanya customer mau seperti ini, challenge ya kita harus reducing cost. Oh, Ya oke. makanya kita setiap bulan tuh kita ada evaluasi reducing cost program namanya, reducing Ya, cost ya, ya. program. Ya saya untuk divisi saya terutama untuk di bagian pengiriman, bagian logistik ya saya review. Ya. Untuk pengiriman ke ini gimana untuk costnya, bisa nggak ditekan gitu, bisa nggak di Kadang- reduction gitu. Ya, kadang pengiriman untuk menekan cost kan kita sekali kirim banyak, tetapi secara cost lebih efisien. Iya. Tapi secara delivery time menjadi lama. Iya itu menjadi Bagaimana lama. membuat ini lebih bijaksana, Pak? Ya kalau itu Pasti saya ada sekarang kan sudah memang Balancing ya. ya kalau saya sekarang sih cari kita lagi berkolaborasi ya, kita lagi on progress kolaborasi dengan salah satu startup. Startup itu untuk di bagian logistik yang dimana mereka bisa mensupport pengiriman yang lebih cepat. lebih cepat dengan harga yang jauh lebih ya. terjangkau. Mereka gitu. mungkin ada pengiriman sekaligus, kita bisa part of Iya. bagian ini sehingga bisa lebih efisien. Ya? Lebih efisien Pak. Gitu itu hampir sekitar kalau secara reducing itu bisa sampai 30%. Dan customer juga happy ya. Happy dong Pak. Bisa cepat ya. Bisa cepat. Karena seperti dari saya yang awal saya bilang, ketika produksi stop yaitu kerugian. Iya. Gitu. Tantangan untuk industrial sales dan marketing ke depannya, Pak. Tantangan ini yang menarik ini. Apa ya? Oke. Penerapan Yang teknologi harus Pak. kita perbaiki secara terus-menerus. Ya. Teknologi Pak. Teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi di bidang manufaktur itu sangat luar biasa cepat produksi. Jadi biasanya untuk production yang seperti teknologi tinggi itu cenderung masih tidak banyak negara yang mampu mengikutinya. Penggunaan teknologi tinggi untuk di bidang service Productionnya Pak. atau productionnya. Productionnya Pak. Oke, Productionnya. innovation. Ya. Innovationnya. Jadi Innovation di production mesin ya. jadi itu kan kalau inovasi di bagian mesin, terutama kalau mereka mesin sudah high tech ya, kita yang memang perusahaan lokal yang memang masih belum dapat edukasi seperti itu menjadi tantangan Pak, menjadi challenge. Gitu. Kesulitan mengoperasikan juga menjadi sebuah masalah. Iya gitu, karena kita belum punya kompetensi sampai sana gitu. Makanya di sini juga peran lembaga-lembaga pemerintah juga harus Untuk support mendukung, lah, ya. mendukung para Itu dari perusahaan segi di sistem Indonesia. AI atau metodologinya. AI juga. Compositionnya. Jadi kan kalau untuk enggak sih Pak, untuk ke teknologi AI-nya Pak, AI dan teknologi mesin. Semua automation ya, seperti Automation, udah CNC bisa mengukir dan sebagainya, bisa apa semuanya. Iya, automation. Jadi kalau untuk kalau kita belum siap secara knowledge ya kita akan Harus ketinggalan hati-hati sih. lah ya. Kita harus hati-hati. Maka dari sekarang kita juga harus cepat belajar ya. Cepat belajar, jangan hanya kita belajar di Indonesia, tapi kita juga harus belajar sampai Ke luar negeri. seperti Exportnya. itu. Saat ini Exportnya. ekspor paling hebat itu di bidang foundry di negara mana? Jerman ya. Kalau Masih foundry sekarang sih ada 3 negara ya Yang yang hebat ya. mendistrupsi. Itu ada China, Ya. itu ada India, satu lagi itu ada pemain baru Pakistan. Malah bukan negara maju. Bukan Pak. Why? Cost- Kenapa bisa dikatakan disruption? Cost mereka sangat jauh-jauh murah Pak. Kenapa?
Ya, penduduk banyak, harga labornya rendah. Oh, bukankah itu akan suatu ketika akan masalah juga? Ya, untuk Bukankah lebih teknologi lebih bagus di masa yang dengan akan high-tech? datang, Pak. Di masa yang akan datang mungkin jadi sama. Untuk masa yang sekarang itu menjadi disrupsi untuk kita. Karena Jadi cost yang sangat murah, terutama juga untuk material, raw material juga sangat murah di sana. Selain labor cost, material juga murah. Murah, raw material sangat murah. Jadi untuk skillnya memang kita lebih baik, Ya. tapi untuk costingnya tuh mereka jauh lebih murah. Masih Gitu. cost masih pertimbangan yang sangat tinggi Iya, benar, di, Pak. di foundry ini ya. Iya, sangat jadi pertimbangan, terutama kan kita customer juga, ya selain tadi saya sebutkan produk, service dan lain, cost juga menjadi hal yang utama gitu, cost. Karena mereka juga mengejar efisiensi ya. Mereka mengejar efisiensi, bukan hanya kita. Ya kita juga sebagai manufaktur di peleburan logam, kita juga mencari vendor yang memberikan harga yang kompetitif untuk Oke, kita oke, kan. oke. Begitu saja dengan customer, mereka juga mencari vendor yang memang mempunyai harga yang sangat kompetitif. Ya, ya, ya. Ya karena kalau tidak ya mereka tidak akan survive. Selain Pak. service, brand, produk, tapi ya cost juga menjadi faktor utama ya, Iya, faktor untuk utama. keberlanjutan sebuah perusahaan di dalam industrial B2B, karena Iya. customer juga semakin smart ya. Iya, Pak, benar, Pak. Customer semakin smart, mereka juga bisa memilih apa yang do, apa yang don't, dan kemudian apa yang mereka akan pergunakan untuk efisiensi di bidang produksi dan manufacturing mereka Iya, juga benar. ya. Ya terkadang kalau saya ke terjun ke lapangan ya terkadang head to head sama mereka, Pak. Oke. Ya terkadang head to head sama mereka ya, makanya saya tadi sampaikan bahwa ketika cost itu tidak bisa menjadi value utama dalam kita menawarkan ke customer, ya kita coba cari apa sih value dari produk, benefit lain yang bisa kita tawarkan gitu, dan service yang bisa kita tawarkan gitu ke customer, agar Sehingga mereka ada ada kompensasi lain ya. ada pertimbangan, Pak, ada pertimbangan seperti itu. Jadi sangat banyak lah faktor-faktor atau metrik-metrik di dalam sales and marketing industrial nih. Tadi cerita tantangan. Kalau the future of foundry seperti apa? Bisnis Indonesia. yang kalau untuk the future sih ya potensial, Potensialnya. sangat potensial, terutama untuk foundry ini bisnis yang tidak ada masa habis, Pak. Ya. Karena apalagi sekarang pemakaian logam ini hampir dibutuhkan hampir di setiap semua orang. lini ya. Iya. Kalau tidak salah, saya lihat data ya tuh ya. Saya pernah lihat data. Hampir rata-rata satu orang itu memakai material berbentuk logam itu sekitar 100 kilo per orang konsumsi. Setiap rumah ya. Setiap orang. Setiap orang. Apa yang kita pakai itu 100 kilo. Oh, sampai kita Jadi bayangkan sepanjang berapa miliar masyarakat di misalnya apa ya seperti tali pinggang lah, tali pinggang, handphone. Semua logam ya. Contoh kita juga pemakaian misalnya yang nggak kita pakai pun, yang nggak kita pakai secara langsung. Maksudnya yang kita pakai sehari-hari. Juga pasti ada kandungan Ada kandungan logamnya gitu. Itu sekitar 100 kilo sampai 200 kilo per orang. Jadi bawa motor itu juga logam kan. Ya, dia konsumsi logam itu ya satu orang 200 kilo, kalikan aja berapa miliar jiwa di bumi ini gitu. Jadi industri logam ini ya tidak akan ada masanya, tetap tidak akan masa habis. sustain ke depannya ya. Hanya saja perlu dengan manajemen yang baik. Oke. Jika tidak dilakukan dengan manajemen yang baik, ya itu akan terdisrupt, tenggelam. Dan selalu dibutuhkan ya. Iya. Baik Pak Kennedy, sahabat Tribuners, yang menarik hari ini bersama Pak Kennedy, expertnya, ahlinya di bidang industrial sales dan marketing. Beliau juga sales marketing manager dari Asia Raya Foundry, sebuah perusahaan foundry yang salah satu yang terbesar di Indonesia, Pak. Indonesia dan sudah banyak customer yang mempercayakan kepada Asia Raya Foundry. Nah, ada 3 faktor utama untuk sustainable di bidang sales dan marketing, khususnya B2B industry. Pertama harus produk berkualitas dan ketahanan dan kenyamanan ya. Yang kedua adalah service ya, fast response, dan bukan hanya fast response kepada customer tapi fast action. Respon dan harus action. Solusinya apa ya? Iya. Solusinya apa? Bila cepat, yang penting customer plan itu tidak boleh stop, dan kita harus melihat dari sisi customer, mereka kebutuhannya seperti apa dan dipenuhi sehingga customer menjadi happy. Itulah customer experience. Kemudian yang ketiga adalah membangun brand awareness ya, melalui ada divisi sales dan marketing, ada awareness, appeal,
as action sampai kepada advocate dari customer, sehingga perusahaan menjadi sustain dan diingat oleh customer secara terus-menerus. Bahkan dia bersedia mereferensikan menjadi lifetime customer seumur hidup dari sebuah perusahaan. Sahabat Tribuners, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Pak Kennedy Kansaki, Magister Management ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Dan untuk yang ingin tahu Asia Raya Foundry lebih banyak, silakan cari di websitenya Pak. Websitenya Asia Raya Foundry. Dan semoga apa yang di-sharing oleh Pak Kennedy Kansaki ini bermanfaat dan menjadi ilmu bagi sahabat Tribuners semuanya. Sampai jumpa, Inspirasi Bisnis setiap hari Jumat jam 10 pagi yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa.